Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Satu sukacita terus melayani saudara lewat tayangan-tayangan video ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, satu topik menarik hari ini yang ingin saya bagikan kepada kita. Pertanyaan saya hari ini, kalau suatu kelak nanti kita meninggal, yakinkah saudara bahwa saudara pasti masuk surga? Pasti semua orang menjawab, saya yakin, saya percaya, saya pasti masuk surga. Dan semua orang pasti merindukan surga, bukan? Haleluya, haleluya. Nah, apa dasarnya kita yakin bahwa kita pasti masuk surga? Saudara, pasti dasarnya adalah Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, yaitu percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dasar inilah yang meyakinkan bahwa kita pasti masuk surga. Sekalipun di dalam perjalanan hidup kita mengalami jatuh bangun, bukan? Dasar inilah yang meyakini bahwa kita pasti masuk surga. Pertanyaan saya hari ini, kalau saudara yakin satu kelak masuk surga, tahukah saudara bahwa gaya hidup atau pola hidup di dalam kerajaan surga itu seperti apa? Nah, kita jangan hanya pada yakin bahwa kita masuk surga. Ibaratnya begini, kalau saudara masuk perusahaan, ketika saudara masukkan lamaran, yakinkah bahwa saudara pasti diterima? Seberapa yakin? Tentu saudara akan melewati beberapa proses. Yang pertama apa? Saudara akan diinterview. Setelah diinterview, saudara akan diterima dan saudara akan tanda tangan kontrak. Setelah itu, saudara akan di training. Bukan begitukah proses untuk masuk perusahaan? Nah, gambaran atau contoh ini saya memberikan gambaran bagaimana kalau saudara yakin bahwa saudara satu kelak mati atau meninggal pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nah, yang perlu saudara ketahui adalah kalau itu adalah keyakinan saudara, kalau itu adalah iman saudara, maka yang harus saudara tahu adalah pola. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum saya masuk lebih dalam, saudara, kata kerajaan Allah itu dalam bahasa Inggris adalah Kingdom of God. Kalau Matius tidak menggunakan istilah kerajaan Allah, tetapi lebih kepada istilah kerajaan surga. Kedua-duanya ini sama artinya, hanya istilah ini di Matius adalah Kingdom of Heaven. Nah, kata kingdom itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah king, adalah raja. Yang kedua adalah domain, adalah wilayah. Nah, kalau berbicara tentang wilayah ini ada hubungannya dengan doa Tuhan Yesus, yaitu di dalam doa Bapa kami. Saudara bisa melihat Matius 6 ayat 10 dan 11. Tuhan Yesus berdoa demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam pemahaman bangsa Israel bahwa Yesus akan datang sebagai raja dan dia akan memulihkan kerajaan Israel yang terpecah. Tetapi berbeda dengan apa yang menjadi tujuan Yesus. Kalau bangsa Israel mengharapkan pada suku mereka, pada kerajaan mereka, tapi Yesus datang tidak seperti yang dipikirkan, yang diharapkan oleh bangsa Israel. Tetapi dia datang tidak hanya menjadi raja dalam satu kerajaan,
tetapi dia menjadi raja atas dunia ini. Mengapa Yesus harus menjadi raja atas dunia ini? Nanti saya akan membahas itu di seri yang lain. Nah, Yesus mau wilayah dunia yang telah dirusak setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kerajaan kegelapan mulai ditegakkan di dunia ini. Itu sebabnya Yesus mau supaya kerajaan Allah itu dihadirkan ke dunia ini. Kata kerajaan Allah artinya adalah sistem pemerintahan Allah. Matius menggunakan kata kerajaan sorga lebih jelas bahwa kerajaan sistem pemerintahan Allah itu dari sorga yang harus dihadirkan oleh Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya kembali kepada topik tadi adalah saudara harus tahu apa itu pola. Nah, kata pola dalam bahasa Inggrisnya itu adalah pattern. Nah, pengertian pattern itu adalah sistem atau cara kerja, atau dengan kata lain cara hidup, gaya hidup. Kalau saya masuk surga atau saudara masuk surga, kira-kira saudara tahu nggak hidup di dalam kerajaan sorga itu seperti apa? Jadi kerajaan sorga itu tidak seperti saudara bayangkan. Yang penting saya percaya, saya yakin pasti masuk surga. Saudara nggak usah bicara tentang surga. Ini levelnya udah tinggi, udah roh. Di dalam rumah aja. Apakah saudara ketika lahir dalam keluarga itu saudara langsung hidup begitu aja? Saudara nggak dididik, nggak diajarin, saudara nggak langsung jadi begitu aja? Apakah itu? Tentu tidak dong. Nah, maka hari ini saya memberitahukan ada 4 pola kerajaan Allah. Yang pertama, firman Tuhan hari ini adalah Roma pasal 14 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita lihat Alkitab ini. Demikian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Disambung dengan 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Dikatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya, haleluya. Pola yang pertama adalah saudara harus tahu hidup di dalam kerajaan Allah. Saudara harus hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 37 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, maka di situ tumbuh damai sejahtera. Saudara merindukan di keluarga saudara masing-masing hadir kerajaan Allah? Saudara merindukan kerajaan Allah hadir di pekerjaan saudara? Saudara merindukan kerajaan Allah ada di perusahaan saudara, di bisnis saudara? Saudara harus tahu pola ini. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Yohanes pasal 8 dikatakan, kalau kebenaran itu memerdekakan kamu, kamu akan tahu kebenaran itu siapa. Dan kebenaran itu adalah di dalam Kristus. Saudara masih ingat Yohanes 14 ayat 6? Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepada mereka, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara melihat pola yang kedua adalah Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan,
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, haleluya. Dikatakan di mana ada damai sejahtera yang melimpah-limpah, maka di situ ada pengharapan, dan pengharapan kita tidak akan mengecewakan kita, karena pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ tumbuh pengharapan. Dan di dalam kata yang lain, di mana ada damai sejahtera, di situ ada penyertaan. Pola yang ketiga adalah hiduplah dalam sukacita. Roma 12 ayat 12. Demikian kata firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Di mana ada sukacita, di situ ada pengharapan. Di mana ada pengharapan, di situ ada ketekunan di dalam doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini adalah pola yang ketiga. Saudara harus tahu, kalau saudara benar-benar yakin bahwa saudara menjadi orang Kristen, pasti masuk surga. Dan pola yang terakhir, yang keempat, adalah kuasa. Saudara pasti tahu ayat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Demikian kata firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana ada kuasa, di situ ada kesaksian. Karena kuasa kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Kristus di bumi ini akan mengerjakan mujizat demi mujizat, akan mengerjakan berkat demi berkat, akan membuka pertolongan bagi kita yang memerlukannya. Sehingga dari pertolongan, dari mujizat yang Allah kerjakan dalam Kristus, itulah yang menjadi kesaksian. Lukas pasal 11 ayat 20. Demikian kata firman Tuhan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus menjawab pertanyaan mereka bahwa kalau dia mengusir setan, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya, itu artinya bahwa kerajaan Allah sudah datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau empat pola ini kita hidupkan di dunia ini, saya amat percaya gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya punya daya pengaruh untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan harus dimulai dari dalam diri kita. Tuhan mau supaya dia memerintah di wilayah hidup kita dulu, di hidup kita dulu, barulah kita akan menghadirkan kerajaan Allah di setiap area atau wilayah di mana kita akan diutus, di mana kita akan pergi, dan di situ kita akan menghadirkan kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Orang-orang percaya tidak akan lagi menunggu untuk memberitakan Injil. Orang-orang percaya tidak akan lagi mengharapkan kepada sekolah-sekolah teologi, tetapi orang-orang percaya atau gereja Tuhan menyadari bahwa ini adalah tugas warga kerajaan Allah di bumi, untuk memenuhi sorga dengan orang-orang yang mau menjadi warga kerajaan Allah. Dan sebagai warga kerajaan Allah, kita harus tahu empat pola ini, hidup dalam kerajaan Allah. Saya berdoa, biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi berkat, meneguhkan hati saudara, menjamah hati saudara, dan saudara mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan dan hidup sebagai warga kerajaan sorga di bumi ini, yaitu hidup di dalam empat pola kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan shalom.